Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dalam channel Daily with and in Jesus. Bersama saya, Setiawati. Mari kita belajar mengecap dan melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Sahabat yang terkasih, hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan dengan tema mengalahkan raksasa kehidupan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Yesaya 9 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa. Yesaya mengatakan Allah perkasa dengan nama El Gibor. Arti kata tersebut adalah kuat, gagah perkasa, raksasa terkuat. Orang raksasa beberapa kali dikisahkan dalam Alkitab. Sebelum air bah sempat disebutkan kisah tentang orang-orang raksasa yang menikah dengan anak-anak Allah. Lalu dalam kisah perebutan tanah perjanjian dikisahkan kaum Enak yang tinggi besar, kaum raksasa. Yang terakhir adalah Goliat, raksasa dari bangsa Filistin. Dan kita tahu kedua raksasa yang terakhir tadi membuat hati bangsa Israel menjadi ciut, menjadi khawatir, menjadi takut. Raksasa identik dengan sesuatu yang tinggi, besar, gagah, tidak biasa, memiliki tenaga yang berlipat kali ganda daripada orang kebanyakan, membuat orang yang berada di sampingnya merasa kecil. Saudara, masing-masing kita pasti memiliki raksasa yang harus dihadapi. Raksasa itu bisa berwujud skripsi yang tidak kunjung selesai. Permasalahan yang datang keroyokan, bertubi-tubi, bahkan kita sampai kewalahan, ampun, sampai hampir putus asa dan tidak sanggup lagi menghadapinya. Atau juga mungkin bisa berbentuk sakit penyakit. Dari semua raksasa yang pernah tercatat di muka bumi ini, seperti yang dikatakan oleh Yesaya, Allah lebih dari itu semua, karena ia adalah El Gibor, sang raksasa terkuat. Ia lebih kuat dan lebih perkasa dari raksasa dalam bentuk apapun. Tuhan Allah lebih perkasa dari raksasa pergumulan hidup kita. Bagaimana caranya agar kita dapat mengalahkan raksasa terkuat dalam hidup kita bersama El Gibor? Yang pertama, jadikan Allah sekutu Anda. Firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Anda pasti bisa menjawabnya, tidak ada. Serukan lagu pujian dan penyembahan Anda. Dan ketika hadirat Allah turun dalam kehidupan Anda, maka kemenangan menjadi milik Anda. Yang kedua, memakai sudut pandang Allah dalam melihat raksasa permasalahan. Ini seperti ketika Anda naik ke puncak gunung. Anda melihat orang-orang yang di bawah, kendaraan-kendaraan besar yang di bawah, seperti semut, tidak nampak menakutkan lagi. Coba bayangkan jika Anda berkendara dan ada di samping truk tronton, pasti rasanya berdebar-debar dan ciut nyalinya. Namun ketika Anda di atas bukit itu, Anda melihat semua yang bergerak seperti semut, menyenangkan. Anda tidak takut lagi. Hal ini seperti ketika Anda melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Anda memakai sudut pandang Allah dalam melihat masalah Anda. Sahabat yang terkasih,
Hari ini berhenti untuk ciut nyali dan ketakutan dalam menghadapi raksasa pergumulan hidup Anda. Tuhan Allah kita adalah El Gibor, Allah perkasa dan raksasa terkuat. Percayalah dan jadilah tenang. Menangkan peperangan Anda bersama El Gibor. Tuhan Yesus memberkati.